Kita mulai ya teman-teman. Halo. Oke. Iya. Ya, bisa dimulai. Oke. Oke, selamat pagi ya teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Siti Fatima, terus Tika Febianti, saya sendiri, Yeskiel, sama Ignatius. Sebelum ke kedudukan bahasa Indonesia, bahasa sendiri itu merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan makhluk hidup dengan cara berbicara atau dengan gerakan. Bahasa ini juga sangat penting karena bahasa merupakan alat komunikasi kita sehari-hari. Contohnya kita ada di negara Indonesia, jadi bahasa pegangan kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini juga memiliki kedudukannya, yaitu dibagi menjadi 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sama bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bisa disarankan oleh saudara Siti. Halo, suara kedengaran? Agak kerasan dikit. Kecil. Halo? Halo. Bisa? Slide. Oh iya lali, sorry. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 8 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu Riau dan kemudian diangkat menjadi bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu pemersatu masyarakat Indonesia. Hal ini dituangkan pada Sumpah Pemuda yang ketiga berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya, meskipun banyak bahasa daerah di berbagai wilayah dan provinsi, tetapi tetap masyarakat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Yang kedua, yaitu lambang kebanggaan Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia, kita patut bangga terhadap bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Karena dengan bahasa ini kita memiliki ciri khas dan identitas sebagai bangsa yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Bahasa Indonesia juga mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus tetap dijaga dan juga dilestarikan. Yang ketiga yaitu sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia secara fisiologis membedakan negara kita dengan bangsa atau negara lain. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman bahasa dan budaya, adat istiadat, tetapi kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang menjadi pengenal kita antar satu masyarakat dengan yang lain, ataupun antar negara dengan negara yang lain. Yang keempat yaitu kebanggaan bangsa Indonesia. Sebagai warga Indonesia dan masyarakat Indonesia, kita patut bangga terhadap bahasa Indonesia karena kita juga harus menghormati orang-orang terdahulu yang membawa bahasa Indonesia sampai menjadi bahasa nasional seperti saat ini. Yang kelima, untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia.
Secara garis besar, fungsi ini tidak berbeda jauh dengan fungsi pemersatu atau bahasa pemersatu. Dari sekian banyak bahasa daerah di Indonesia, bahasa Indonesia akan mempermudah kita untuk berinteraksi dengan orang yang tidak sesuku dengan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap daerah di Indonesia kan memiliki bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lain. Nah, itu agar kita bisa berkomunikasi dengan suku lain, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia karena sebagai masyarakat Indonesia pasti mengerti tentang bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih. Itu yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya ke moderator. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional akan dijelaskan oleh Saudara Tika. Untuk Saudara Tika, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi. Yang pertama, bahasa resmi negara. Dalam pasal 25 ayat 3 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Hal ini dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara konstitusional, bentuknya adalah proklamasi kemerdekaan itu sendiri, yang kemudian secara otomatis digunakan dalam upacara kenegaraan, kemudian pidato-pidato kenegaraan, dan peristiwa penting lainnya. Kemudian yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Seperti yang kita ketahui, dunia pendidikan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam segi pengajaran dan buku-buku panduan lainnya. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat penting yang harus dikembangkan untuk membantu penyaluran ilmu pengetahuan baik dalam media cetak seperti majalah, koran, dan media visual lainnya. Kemudian yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional. Dalam hal ini berfungsi untuk memperkenalkan kebudayaan kita kepada masyarakat luas, bahwa kebudayaan kita itu seperti ini, gitu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu ini digunakan masyarakat Indonesia agar tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan. Meskipun banyak jenis bahasa di setiap daerah, tetap saja bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ini tidak jauh dari bahasa nasional tadi ya. Contohnya kayak kita ini kan ada berbagai macam suku. Contohnya kayak saya ini pergi ke Bali gitu ya. Kan saya kan orang Jawa toh. Terus saya pergi ke sana. Kalau kita pakai bahasa Jawa, ke sana orang Bali kan nggak ngerti. Jadi kita harus pakai bahasa Indonesia. Nah, dengan berbagai macam suku-suku yang ada di Indonesia itu, maka bahasa Indonesia ini harus dijunjung tinggi. Pokok bahasa Indonesia ini harus tidak boleh dihilangkan lah, agar kita bisa berhubungan dengan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Oke, baik. Mungkin penjelasan saya akan dilanjutkan oleh Ignas ya. Untuk Saudara Ignas, silakan dilanjutkan untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.
Apakah Ignas sudah join? Halo? Halo, halo. Oke. Silakan dijelaskan ya untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ini. Dilanjutkan. Sabar dulu, bro. Halo? Ya? Ya, halo Ignas. Halo, langsung dijelaskan sekarang kah? Oh iya, sekarang. Yang ini bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Oh iya, ya. Sabar. Iya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu artinya bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu suku dan budaya di Indonesia. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku budaya dan bahasa Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas aslinya dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang sebagai bahasa daerah. Bahasa Indonesia menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme dan menjadi alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta sebagai alat pemersatu suku dan budaya di Nusantara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, dan alat perhubungan tingkat nasional. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, baik. Terima kasih, Ignas. Untuk sekarang, apakah teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Saya. Oh iya. Silakan, Liliana. Pertanyaannya, apa saja tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi dan bagaimana cara mengatasinya? Oh, baik, bisa diulangi? Apa saja tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Saya ingin bertanya. Oh iya, oke Hani. Kan mengingat pentingnya bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu bangsa ya. Nah, itu bagaimana caranya agar supaya masyarakat Indonesia itu tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, silakan. Halo. Saya mau bertanya. Oke. Rengga. Iya. Bagaimana menerapkan pada anak usia dini mengenai pentingnya menggunakan bahasa Indonesia? Oke, terima kasih. Ya.
akan menjawab pertanyaan dari Rengga. Apa suara saya terdengar? Dengar. Dengar. Jadi kan tadi pertanyaannya bagaimana kita menerapkan pentingnya bahasa Indonesia untuk anak sejak usia dini. Jadi agar anak itu tahu pentingnya, oh kita itu orang Indonesia, jadi harus menggunakan dan mengerti bahasa Indonesia yang benar gitu kan. Itu jadi caranya yang pertama, jadi dari lingkungan keluarga sendiri harus membiasakan kita itu berbicara bahasa Indonesia yang benar gitu loh. Jadi biasanya kalau anak kecil itu kan suka meniru gitu ya. Jadi kalau orang di sekitarnya itu bicara apa, dia pasti menirukan juga. Jadi itu dari keluarga juga harus membiasakan untuk bicara satu sama lain itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti anak-anak kecil itu bisa menirukan juga bahwa bahasa Indonesia itu yang benar gini loh gitu. Terus yang kedua juga pernah pernah dikatakan sama siapa ya, pokoknya waktu presentasi itu loh, jangan membiasakan ke anak kecil itu bahasa yang kayak bahasa bayi gitu loh. Bahasa yang, kalau bayi itu apa kayak di nggak bener gitu loh kalau bahasanya. Kalau ke anak kecil itu kan biasanya kalau ayo minum dulu itu kan bahasanya lain gitu. Jadi itu nggak boleh dibiasakan ke anak kecil itu kalau bicara itu kayak bahasa yang nggak benar gitu. Terus juga harus dikasih pengertian ke anak-anak kecil itu kalau kita itu orang Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia yang benar, diajari bahasa Indonesia yang benar itu bagaimana gitu. Kalau misalkan ada menambahkan atau ada tanggapan dari Rengga. Lalu bagaimana jika anak kecil itu bermain dengan teman sebaya yang sebenarnya sebelumnya teman sebayanya itu belum tahu bagaimana didikan orang tuanya? Begitu. Ya, kalau misalkan kan mungkin kita bisa mendidik anak itu kan mengawasinya dari rumah. Kalau misalkan dari mereka bermain atau di luar lingkungan rumah kan kita juga nggak tahu. Kalau misalkan teman-temannya itu bahasanya yang mungkin pakai bahasa Jawa atau bahasa yang gimana gitu kan nggak tahu, itu ya udah pokoknya dari rumah kita bekali anak-anak kecil itu kalau oh ini loh bahasa yang benar. Nanti misalkan biasanya kan kalau anak misalkan dari temennya punya bahasa baru, pasti kan dia juga akan membicarakan di rumah juga. Itu kalau misalkan salah, kita harus membenarkan, oh ini itu salah, yang benar itu gini loh. Jadi harus juga dipantau dari rumah, meskipun ya kita juga harus membatasi anak-anak itu bergaulnya seperti apa, dengan siapa, gitu. Gitu, Rengga. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi, nomor itu apa tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau menurut saya tantangannya itu penggunaan bahasa gaul semakin meluas di era globalisasi sekarang dan terus muncul kosakata baru yang membuat nilai bahasa Indonesia kian menurun. Itu tantangannya. Tapi kalau cara mengatasinya menurut saya yaitu pentingnya memberikan atau mengajarkan bahasa Indonesia kepada setiap orang sejak usia dini. Pentingnya sebagai orang tua pentingnya mengajarkan bahasa Indonesia di rumah kepada anak-anak. Dan sebagai mahasiswa atau generasi penerus, kita harus menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah atau lingkungan kampus. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Izin menambahkan dari pertanyaannya Liliana, menurut saya tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi itu biasanya kita juga sering ikut-ikut bahasa dari budaya Barat. Yang viral di sini itu kayak Korean sama Thailand. Nah, itu
bisa kita atasi untuk meminimalisirnya itu diterapkan dalam kehidupan kita, dalam diri kita sendiri, yaitu kita harus berpegang teguh dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia seperti yang tertera dalam isi Sumpah Pemuda itu. Dengan kita bangga terhadap identitas kita untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Untuk yang lain bisa menambahkan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan. Oh, untuk Saudara Liliana, apakah ada tanggapan atau sudah puas? Sudah puas, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan Hani akan saya jawab ya. Cara agar masyarakat berkomitmen untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Ya, contohnya untuk saya sendiri ya, untuk berkomitmen sebagai untuk menjaga kan masyarakat berkomitmen untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia itu ya kita itu berbahasa Indonesia yang baik dan benar keterampilan masyarakat. Terus kalau kita ikut kayak gotong royong gitu ya kita harus pakai bahasa-bahasa yang sopan gitu. Terutama bahasa Indonesia itu kan kita harus bersikap sopan dan santun. Jadi masyarakat itu untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia kita itu harus berbahasa yang baik dan sopan agar dan kita itu juga tidak ya boleh ikut-ikut tapi nggak usah terbiasakan gitu. Jadi pokoknya masyarakat Indonesia itu harus berbahasa yang baik dan sopan dan santun. Apakah ada tanggapan untuk Saudara Hani? Maaf ya, saya baru masuk lagi karena kendala jaringan. Bisa diulangi lagi nggak? Oke. Jadi cara agar masyarakat itu berkomitmen untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia adalah masyarakat Indonesia itu harus berbahasa yang baik dengan sesama karena ya harus menjalin hubungan yang baik gitu. Kalau kita nggak sopan sama orang lain ya nggak bisa berhubungan dengan baik dengan orang. Terus menjunjung tinggi bahasa Indonesia itu kita harus berkomitmen bersama-sama untuk pakai bahasa Indonesia itu adalah dalam kegiatan gotong royong gitu atau rapat-rapat kan kita harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan sopan kepada sesama. Apakah ada tanggapan untuk Saudara Andayani? Ini? Mungkin saya mau menambahkan sedikit ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita sebagai masyarakat Indonesia tuh komitmen untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Jadi dimulai dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita harus menanamkan bahwa kita tuh cinta banget pada bahasa Indonesia. Sama kayak gimana sih caranya kita nggak terus orang luar negeri. Itu kan caranya kita harus Hani hilang lagi ya. Hilang lagi. Hani keluar lagi sih kayak. Iya, kita lihat deh. Sinyalnya sulit mungkin. Iya, keluar lagi ya. Oh, wis masuk. Ya, jadi saya mau menambahkan gimana sih caranya kita tuh bisa berkomitmen menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita sendiri bahwa kita tuh cinta dan bangga sama bahasa Indonesia gitu loh. Jadi sama kayak kalau kita gimana sih caranya biar kita nggak terus beli-beli barang dari luar negeri, kita kan juga harus
memiliki sifat mencintai produk dalam negeri. Sama juga sama bahasa Indonesia. Jadi kita harus punya rasa, ini loh aku bangsa Indonesia, aku punya bahasa Indonesia gitu. Jadi ya dari diri kita sendiri harus menanamkan bahwa kita tuh bangga punya bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak misalkan kayak sekarang kan orang-orang tuh kayak pakai bahasa yang bahasa gaul gitu kan. Ya benar bahasa Indonesia kan bukan bahasa yang baku, pakai bahasa yang gaul. Jadi kita harus membiasakan juga pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada tanggapan untuk Saudara Hani? Apakah sudah puas? Jaringan ini. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Saya Mas Wian. Oke, Mas Afan ya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Afan Fahrudin. Sudah. NIM 076. Sudah. Oh, Mbak Hani kembali lagi. Makasih. Sudah Mbak Hani itu? Iya, udah. Oke, Mas Afan silahkan dilanjutkan. Ya, pertanyaannya ini mungkin udah pernah dibahas sedikit ya sama Bu Anis di awal pertemuan kalau teman-teman ingat. Saya ingin tahu menurut pandangan kelompok Anda, mengapa sih bahasa Indonesia ini masih tetap diajarkan di tingkat kuliah ini, di tingkat perguruan tinggi ini? Kan kita dari SD sampai SMA kan udah diajari ya bahasa Indonesia, bagaimana cara bahasa Indonesia yang baik dan benar dan segala macamnya itu. Kok Mas di tingkat perguruan tinggi ini masih masih harus dipelajari lagi bahasa Indonesia itu? Terima kasih. Oke. Langsung dijawab apa ya? Langsung jawab ya. Nanti kalau ada tambahan baik teman-teman. Ya, menurut saya kalau masih sampai sekarang belajar bahasa Indonesia itu karena kita kan orang Indonesia. Jadi lambang kebanggaan kita kan bahasa Indonesia juga di tingkat nasional yang tadi dijelaskan. Nah, jadi kita itu harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kita kan bahasa Indonesia, bahasa yang dikenal oleh negara-negara asing. Jadi kita harus mempertahankan bahasa Indonesia dan kita harus berbahasa yang baik supaya kita dikenal di negara orang Indonesia itu baik-baik gitu. Apakah teman-teman ada tambahan atau lanjut? Ya, saya izin menambah. Oke. Saya izin menambahkan dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu tadi kan berfungsi untuk pengantar dunia pendidikan. Nah, dalam perguruan tinggi itu kan juga termasuk dalam dunia pendidikan. Jadi secara otomatis ya bahasa Indonesia masih dipelajari dalam dunia perguruan tinggi. Oke. Apakah ada tambahan lagi atau lanjut pertanyaan berikutnya? Aku menambahkan sedikit ya. Oke. Silakan Siti. Jadi kenapa bahasa Indonesia kok diajarkan sampai kita perguruan tinggi, padahal kan dari SD sudah gitu kan. Itu jadi kalau misalkan kita masuk ke universitas kan nggak cuman di satu wilayah aja gitu loh. Jadi kan kayak teman-teman di sini kan ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari NTB gitu. Jadi pemerintah itu masih mengadakan atau masih ada gitu di perguruan tinggi itu bahasa Indonesia ya supaya kita itu lebih mengerti gitu loh satu sama lain. Meskipun kan dari apa ya pokoknya gitulah. Pokoknya gitu intinya. Iya. Oke. Apakah ada tambahan lagi atau Mas Afan silakan menanggapi bagaimana? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi untuk teman-teman? Halo, apakah ada lagi? Saya mau bertanya. Oke. Silakan Ismayani. Ya, sini saya mempertanyakan bahasa Indonesia itu harus dijunjung tinggi. Nah, kita juga harus tetap melestarikan bahasa daerah.
Nah, di sini saya gimana sih caranya supaya bahasa bisa seimbang sama-sama tetap. Saya kan dari luar Jawa, saya itu kuliah itu orang-orang yang di Jawa, teman-teman. Jadi kayak bertanya gitu loh, kapan sih bahasa Indonesia itu harus digunakan, kapan bahasa daerah itu harus digunakan, begitulah. Boleh diulangi kah? Suaranya ini putus-putus. Oh iya. Saya ulang ya. Iya, kalau masih putus-putus di chat aja nggak apa-apa. Jadi kan kita kan di Indonesia tuh dijunjung tinggi bahasa Indonesia, tapi kita juga perlu melestarikan bahasa daerah. Oke, di chat ya. Sambil menunggu, apakah ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi. Sambil menunggu Ismayani, apakah ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, berarti Ismayani pertanyaan terakhir ya. Saya mau bertanya, ini pertanyaan dari Ismayani. Saya mau bertanya, ini to the point ya, kita kan sebagai bahasa Indonesia perlu menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Tetapi di sisi lain kita juga harus melestarikan bahasa daerah. Jadi kapan seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia dan kapan pula menggunakan bahasa daerah supaya tetap sama-sama dilestarikan keduanya. Oke, Ismayani kan saya jawab ya ini. Kita menggunakan bahasa daerah itu kita pas di kampung halaman. Contohnya saya kan biasa pakai bahasa Jawa kan ya, bahasa sehari-hari itu pakai bahasa Jawa, kecuali kalau kita kuliah kan kita temannya dari berbagai wilayah Indonesia, jadi kita harus pakai bahasa Indonesia untuk sama-sama melestarikannya. Jadi kita di rumah pakai bahasa daerah, terus kita kalau di tempat-tempat umum itu kita pakai bahasa Indonesia. Apakah ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman? Saya mau menambah jawaban dari teman Wian. Cara untuk melestarikan bahasa daerah itu, misalnya kita di Jawa dan kita seharusnya membuat komunitas bahasa daerah atau kita membentuk komunitas dengan teman sedaerah kita. Dan ketika pertemuan kita seharusnya menggunakan bahasa daerah dan yang kedua kita membuat tutorial video dalam bentuk bahasa daerah. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Untuk Mbak Ismayani. Oke, Tika, ada apa Tika? Saya Oke, silakan makan. Jadi, kenapa kita
selain menjunjung tinggi bahasa Indonesia, juga harus melestarikan bahasa daerah. Jadi dari asal usulnya sendiri, bahasa Indonesia itu bukan pure dari bahasa Indonesia, tapi juga dari bahasa serapan gitu loh. Kayak misalkan diambil dari bahasa Belanda, terus diserap jadi nanti dijadikan bahasa Indonesia. Terus misalkan kita bahasa Indonesia itu mengambil dari bahasa asing. Terus kalau tidak ada padanannya dengan bahasa Indonesia, maka bahasa itu akan dipadankan dengan bahasa daerah. Misalkan ya, kayak istilah upload itu dipadankan dengan, kalau bahasa Jawanya itu unggah. Terus istilah paint itu dipadankan dengan bahasa Sunda yaitu nyeri. Istilah monitoring dipadankan dengan bahasa Minang itu yaitu pemantauan gitu. Jadi kita juga harus mempelajari bahasa daerah, melestarikannya juga ya, karena itu sebenarnya bahasa Indonesia itu juga berasal dari bahasa serapan dari bahasa-bahasa yang lain. Terus bahasa daerah juga akan membantu kita untuk melestarikan bahasa dan memberikan kesempatan kepada bahasa daerah untuk berkembang dan memberi kontribusi bagi pengembangan bahasa nasional. Gitu. Oke, terima kasih Siti. Apakah ada tambahan tadi untuk Tika? Nggak jadi ya? Oke. Untuk Mbak Ismayani ini tadi membalas. Nah, itu saya masih dapatkan waktu saya SMA. Mereka gitu pakai bahasa daerah, padahal kita dari berbagai daerah. Kalau saya sendiri pas SMA kan juga kayak gini kan. Teman-teman saya juga banyak dari NTT, dari Papua gitu. Mereka juga sering ngomong gitu sama mereka. Jadi kita itu harus bisa beradaptasi gitu loh. Ada yang kayak teman-teman ini bisa kadang sama daerah Kak, kayak bilang bahasa Jawa gitu. Terus yang dari luar Jawa juga kadang ngomong-ngomong pakai bahasa sendiri gitu. Kadang pakai bahasa Indonesia, sama-sama bahasa Indonesia, cuma mereka logatnya itu cepat. Jadi kayak apa ya? Sudah itu diingkat su gitu, kayak apa gitu. Jadi kita itu harus bisa beradaptasi dengan teman-teman kita. Kalau kita pokoknya harus pakai bahasa Indonesia gitu. Intinya pakai bahasa Indonesia lah. Untuk apa ya? Untuk kita berinteraksi gitu. Apakah ada tambahan untuk teman-teman lain? Aku mau menambahkan sedikit ya. Kalau misalkan kan biasanya kayak kita kadang kalau di grup kita kan kebanyakan dari Jawa, jadi pakai bahasa Malangan gitu loh. Itu jadi juga sebenarnya juga ada manfaatnya juga sih kita pakai bahasa Jawa, meskipun kan banyak yang nggak mengerti. Jadi kan langsung itu apa sih, aku nggak tahu, pakai bahasa Indonesia dong. Jadi kan anak-anak lain yang nggak berasal dari Jawa itu juga bisa mengerti bahasa kita dulu. Nanti kita juga akan bisa mengerti bahasa kalian tuh gimana gitu. Jadi kayak kita bisa dikatakan kita bertukar budaya juga gitu loh. Kenapa kok pakai ngomongnya bahasa daerah kita? Jadi kan kalian juga bisa paham sedikit-sedikit. Oh, bahasa Jawa itu gini. Oh, bahasa NTT itu gini gitu. Oke, baik, terima kasih Siti. Apakah Ismayani ada tanggapan lagi? Halo? Baik, terima kasih banyak semua. Oke, terima kasih Ismayani. Oke, terima kasih. Untuk ini tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di presentasi kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah bisa bergabung. Terima kasih juga yang bertanya-tanya juga. Terus minta maaf kalau ada salah dan kurang-kurangnya. Hari libur juga ada presentasi, maaf ya teman-teman. Oke, baik, akan saya akhiri untuk presentasi kali ini. Terima kasih.
Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung. Makasih ya, teman-teman. Sama-sama. Yuk. Oke, boleh live. Halo. Hai, kakak Ibu guys. Recordnya wis mari ya. Oh iya lali. Sisi. Iki stop apa pause? Stop ya. Ya, stop ya. Ya, stop.